Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Depok kalau Jaya, mohon maaf lahir batin sebelumnya mohon saya menyinggung, mohon dimaafkan sebelumnya. Jadi ini yang saya komentar ini begini, bukan saya menyinggung, bukan apa, cuma saya itu keinginan saya supaya bisa kita sama-sama diluruskan namanya yang diketahui. Karena sekarang banyak sekali orang pintar tapi tidak bisa naik, tidak bisa dimaknai dalam dirinya. Nah, yang selalu dimaknai di luar diri aja. Jadi banyak sekarang itu pintar cerita namanya kita cuci baru tidak bisa dimaknai di dalam dirinya. Kenapa? Kita tidak mau belajar tentang dalam dirinya, selalu belajar di luar dirinya. Jadi kita tidak bisa jenis apapun tidak bisa dimaknai kalau kita tidak pahami dalam diri, kalau kita tidak belajar dalam diri. Nah, contohnya pada ahli kurangan, nah, itu kan dia tahu semua, tapi tidak bisa dimaknai dalam dirinya. Itu bisa dicerita aja, tidak bisa dibuktikan dalam dirinya. Jadi harus kita itu selalu komentar itu jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, jangan cerita aja, dimaknai dalam diri, supaya ada keputusannya, ada bisa dipahami. Itu jangan kita selalu mengurusin di luar diri, harus kita diri sendiri diurusin, diperbaiki, bagaimana bisa dipahami diri kita ini, baru kita belajar. Jangan kita itu pintar, kita ini cerita begini segala macam, tidak bisa kita maknai baiknya buruknya dalam diri. Jadi harus dimaknai dalam diri, baiknya buruknya. Jangan kita di luar aja ditahu, di dalam diri harus dipaham, itu dulu ditamakan. Di luar itu gampang, sudah bisa dilihat mata kasar. Tapi yang di dalam diri belum tentu kita sadari. Kalau ada masalah kita dalam diri ini, belum tentu kita sadari itu. Jadi mohon saudaraku semua, perhatikanlah masing-masing diri kita, karena baiknya buruknya pasti kita sendiri yang rasakan, bukan siapa-siapa. Banyak juga itu selalu menggambar begini, ali apa, dimaknai dulu apa kesimpulannya ali, karena itu ali ciptaan juga, sama aja kita ini ciptaan juga, kita ini harus dimaknai. Jangan si tahu aja bilang ali, jangan si tahu aja cahaya, ditahu aja dicerita, tapi kita tidak bisa maknai dalam diri, tidak bisa kita pelajari dalam diri. Itu kesimpulannya sekarang. Begitu. Ini sambungannya ini yang kukatakan tadi. Jadi kita lah harus pelajari diri kita dulu. Kalau orang sudah pahami namanya itu sejarahnya goa yang zaman dulu ribuan tahun, pasti dia pahami namanya pengetahuan dalam diri.
gitu. Karena saya ini orangnya orang Goa Makassar asli, bukan siapa-siapa, bukan serah pintar aja mengatakan, pintar aja kita mencerita, bukan. Saya komentar begini, tidak tanggung-tanggung. Saya bisa apapun yang terjadi di dunia ini, kalau memang dikasih ke jalannya sama yang kuasa. Itu. Jadi seluruh ciptaannya itu di dunia ini harus kita sendiri yang pelajari. Jangan kita pelajari sama di luar diri, dalam diri kita, supaya kita bisa dipahami semua apa yang terjadi selama ini. Begitu. Supaya tidak ada yang tumpang tindih. Begitu. Jangan kita itu selalu, banyak orang juga tidak sadar itu. Ada juga selalu itu kasih masuk leluhur dalam tubuhnya sama-sama manusia. Kalau saudara tahu dirimu, diri kita ini, kita begitu pasti ditaruh saja. Dia begitu. Selalu kasih masuk leluhur di tubuh sama-sama rupa manusia. Apalagi dibilang ada, saya biasa saya lihat di YouTube itu cahaya rohani, apakah siapa? Cahaya namanya, cahaya rohani. Tahu ke persis itu. Selalu begitu, kasih masuk di tubuhnya sama manusia. Dosa besar, saudara. Masa tadi masih pahangi itu. Masa kita itu yang di luar itu diyakini, diri kita dia diyakini. Enggak apa kita diri kita ini. Diyakini diri kita ini. Jangan di luar diri diyakini. Kan ada dua itu. Ada iman, ada keyakinan. Supaya ada tertanam iman dalam hati, berarti kita yakini diri kita. Apa? Begitu. Jalanlah bosku. Jadi mohon maaf bosku, jangan sampai ada kata-kata saya menyinggung dimakan sebelumnya. Kenapa? Saya ini cerita komentar begini sesuaikan fakta, supaya ini jangan terlalu banyak bencana-bencana sana sini. Karena apa? Kita ini sama-sama manusia tidak mau belajar tentang dalam diri masing-masing. Kita selalu belajar di luar diri. Apa jadinya sekarang? Apa faktanya sekarang? Kita sama-sama lihat itu dimanapun. Kalau kita tidak mau pelajari dalam diri, pahami dalam diri, ada iman, ada keyakinan dalam diri. Kenapa kita mau yakini di luar? Yakini diri kita, kuatkan iman, tanamkan iman, supaya kuat keyakinan dalam diri. Kita tidak yakin. Kenapa kita yakin yang di luar diri? Karena tidak ada jaminan kalau di luar diri. Jaminan dalam diri sendiri. Karena kita sendiri yang tahu baik buruknya, bukan siapa-siapa. Makanya sekarang itu tumpang tindih, karena itu jadinya kekurangan kita tidak pernah kita bersih baik dalam diri. Kekurangannya orang selalu dipikirkan. Jadi harus kita sadari itu. Kalau memang baik, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik tentang diri kita ini. Bukan siapa-siapa, karena kita sendiri yang tahu baiknya buruknya. Jadi harus dikerjaan baik-baik dalam diri dulu. Dipelihara diri kita dulu. Dipelihara leluhur kita dulu. Dipelihara nenek moyang kita dulu. Karena itu gunanya kita hidup di dunia ini, untuk memelihara nenek kita, leluhur kita. Itu. Jangan kita diperjuangkan selama ini. Tidak pernah ingat kita nenek moyang kita.
nenek kita, orang tua kita. Jangan, harus diingat, harus didoakan. Jadi kalau kita berdoa harus tertibnya baik. Kalau kita kirim-kirim baca Fatihah sama orang tua, nenek moyang, tertibnya dibagusin. Jangan sekedar pintar aja kita membaca adik-adik baru tidak bisa ditertibkan. Tertibnya itu harus dalam hati. Tidak bisa goyang lidah, tidak bisa goyang bibir. Itu namanya doa sempurna. Kalau dibaca bukan doa. Itu. Jadi kita sendiri yang bedakan itu. Gitu. Kita sendiri yang bedakan itu. Bukan siapa-siapa. Jadi kesimpulannya begitu, saudara semua. Jadi saya ini komentar begini, masalahnya begini. Banyak sekali saudara kita lupa pada dirinya. Banyak. Akhirnya begini sudah. Banyak kerusuhan, banyak bencana, banyak baku bunuh sama-sama manusia. Kalau orang pahami itu namanya baku bunuh-bunuh atau disakiti orang. Mungkin saudara kita ini tidak tahu. Kalau kita membunuh sesama manusia, hukumnya tidak main-main itu. Hukumnya tidak main-main. Nanti kalau dia meninggal, langsung terlebur, tidak ada apa-apa lagi. Itu 7 keturunan itu kena. Jadi satu orang yang berbuat kena semua 7 keturunan. Jadi ingatlah, saudara kita semua, janganlah cepat ambil kesimpulan, selalu menyalahkan sama-sama rupa manusia. Selalu rasa pintar, selalu merasa berilmu, selalu merasa banyak uang. Uang itu sementara di dunia aja. Di dunia aja kalau uang. Itu. Kekayaan itu di dunia aja, sebatas dunia aja. Tapi ada kekayaan harus diketahui dalam diri. Ada kekayaan tersembunyi dalam diri. Itu harus diketahui. Yang mana kekayaan dalam diri tersembunyi, itu sudah iman yang tertanam dalam hati. Itu diwajibkan kita sama Nabi Muhammad, sama Rasulullah, memahami itu. Tapi selama ini tidak ada yang bisa kupas itu. Yang mana dibilang kekayaan yang tersembunyi, yang iman. Kekayaan yang tersembunyi itu sudah iman yang tertanam dalam hati. Itu yang bisa selamatkan kita akhir zaman. Tidak ada lain. Bagaimana kira-kira bisa kuat keyakinan kalau tidak bisa kita pelajari diri kita? Mana bisa kita dapatkan namanya iman yang tertanam dalam hati? Karena itu tadi, tidak mau dipahami diri kita ini, yang mau kekurangannya, yang mau diperbaiki, kita tidak tahu. Makanya itu ada semua di tengah dalam diri. Ada roh, ada jiwa, ada hati, ada raga, ada bodi, ada nafas, ada nyawa. Nah, karena kita keluar dilahirkan itu sama orang tua, kosong, cuci, tidak ada apa-apa. Nah, kenapa kita ini sudah dewasa, macam-macam sudah kita dilaksanakan, mengotorin diri, kita sendiri yang kotorin diri kita.
tidak disadari. Jadi kita sendiri yang tahu, jangan kita orang lain. Kita sendiri yang pelajari, jangan kita melibatkan orang lain. Sama-sama kita belajar. Makanya itu tidak bisa kita itu ada merasa pintar, ada merasa ya di atas, ada merasa berilmu, ujung-ujungnya nanggak remeh sama narkoba manusia. Gitu. Pasti begitu. Sama aja itu kalau seterpingi. Seterpingi begitu juga. Seterpingi yang tahu semua itu. Seluruh apa yang terjadi di dunia ini. Dia paham semua itu. Seterpingi. Tapi untung sekali kalau ada 2 orang yang bisa tahu gitu, paham itu seterpingi di dunia ini. Untung sekali. Tidak ada 2 orang yang bisa paham itu selama ini. Jadi itulah supaya tidak usah kita singgung-singgung masalah solanya orang apa, tidak usah. Cukup kita sama-sama belajar. Sama-sama kita belajar. Jangan kita selalu singgung ini segala macam, tidak usah. Karena diri kita ini belum tentu bagaimana. Belum dipahami dengan baik dalam diri baru kita pintar sudah. Selalu komentar ini sana sini. Tidak boleh begitu. Harus pahami diri. Harus begitu. Diri kita dulu dipahami dengan baik, baru kita bisa komentar kiri kanan. Diri kita bisa belum dipahami dengan baik, belum pernah kita pelajari dalam diri, baru kita selalu komentar kiri kanan. Waduh, sayang, 1000 sayang saudara saya ini. Untuk apa juga selalu menggambar begini, kalau kita tidak bisa manai dalam diri, kan tidak ada guna. Coba ada itu dipahami di luar, gimana juga dalam diri. Apa kejadiannya kalau ini? Apa kejadiannya kalau begini? Bisanya ada, bisanya ditahu. Ilmu. Dan risikonya begitu juga. Pastinya kita sendiri yang pikul risikonya itu. Bukan siapa-siapa. Sama itu. Selalu ada yang ngomong bilang dosa, amal, apa segala macam. Tidak usah dulu diceritain itu, saudara. Yang penting kita bisa dipahami diri kita dulu. Pahami diri kita dulu. Baru kita cerita masalah dosa apa, amal apa. Ujung-ujungnya surga. Kita belum pahami surga dalam diri, baru kita selalu mengatakan surga, neraka. Pahami dulu. Pahami dalam diri dulu, pelajari dulu dalam diri. Jangan kita di luar selalu di pandangan di luar selalu kita ngomong surga, neraka, amal apa segala macam. Diri kita dulu. Biar baik-baik, dipelajari baik, baru bisa dipahami itu yang mana dosa, yang mana tidak dosa, yang mana beramal. Gitu. Nah, yang mana neraka, yang mana surga, harus itu. Jangan kita mentang-mentang merasa kita sudah ahli sudah berilmu apa, baru tidak pernah diketahui dalam diri. Tentunya kita itu saling menyalahkan. Tentunya begitu. Karena merasa kita pintar. Padahal tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Banyak juga bisanya. Satu rupiah kita sekarang sudah
Dia jalankan tugasnya. Tapi untung sekali kalau ada 2 orang tahu itu. Untung sekali kalau ada 2 orang tahu seluruh dunia ini gerakannya sekarang. Makanya itu selalu saya kasih keluar gini-gini karena itu tadi, supaya saudara kita bisa pelajari dirinya. Jangan kita selalu belajar di luar diri. Kesimpulannya itu tidak ada kepastian kalau selalu di luar diri pelajari diri kita dulu. Makanya ada semua itu di dalam diri. Contoh roh, toh, jiwa, napas, hati, hati, raga, body. Itu ada semua malaikatnya itu. Kira-kira tidak ada malaikatnya itu? Napas juga ada malaikatnya, nyama juga ada malaikatnya, raga juga ada malaikatnya, body juga ada malaikatnya. Ada semua. Jiwa juga ada malaikatnya. Roh juga ada malaikatnya. Ada semua. Hati juga ada malaikatnya. Ada. Jangan kita itu tidak bisa kita luar di situ, kita pelajari dulu, di dalam dulu, diri kita dulu, pahami malaikatnya diri kita. Nah, pahami malaikatnya nyawa kita, pahami malaikatnya napas kita. Karena 2 itu lubang di hidung itu masih beda-beda makna. Ada kiri, ada kanan. Itu sebutannya juga beda-beda. Jadi banyak juga orang itu saya paham selama ini selalu menggunakan napas, selalu menggunakan ilmu tengah dalam, selalu menggunakan segala macam. Padahal itu risikonya kamu tidak tahu, karena itu tadi tidak bisa kau pahami itu malaikatnya itu tentang itu yang tidak tahu. Nah, seandainya kamu tahu malaikatnya, tidak mungkin kamu begitu. Tidak mungkin juga saling menyalahkan orang. Tidak mungkin. Apalagi kalau iman sudah tertanam dalam hati, tidak mau kita menyalahkan, tidak mau juga kita salahkan orang, tidak mau juga kita, pastinya kita saling menghargai apapun. Semua ciptaannya yang maha kuasa di dunia ini, kalau kita paham itu, iman tertanam dalam hati, pasti kita hormati. Pasti kita hormati. Tidak ada kita mau yang enggak, sampah tidak ada. Pastinya kita hormati semua, hargai semua ciptaannya yang menguasai dunia ini. Kalau kita paham itu namanya iman tertanam dalam hati. Jadi ketahuan itu, kalau orang selalu itu menyalahkan sama-sama orang itu ya, belum dipahami 100% imannya dalam dirinya yang tertanam dalam hatinya, itu sudah kekayaan dunia air. Itu sudah tidak ada lain. Kalau orang tidak bisa paham namanya imannya yang tertanam dalam hatinya, keyakinan tidak bisa 100%. Karena apa? Karena kita tidak paham tentang dalam diri malaikatnya, unsur-unsurnya, asal-asalnya. Kita tidak pahamnya asalnya dari mana, kembalinya ke mana. Nah itu, makanya sekarang selalu kita memikirkan, tidak bisa memikirkan yang positif. Selalu tidak ada kepastian. Pikiran ada kepastian, tapi si mata-mata dunia itu sebentar.
Tapi kewajiban kita rawat dunia ini sama-sama. Jangan kita mantang-mantang ada di dunia ini selalu nikmati dunia, nikmati dunia. Ya nikmati ciptaannya, nikmati juga kenyataannya. Jangan kita nikmati ciptaannya baru kita tidak mau nikmati asal usulnya. Jadi sama-sama kita memperbaiki, bukan satu orang dua orang, sama-sama kita umat manusia perbaiki bumi ini. Makanya itu tadi harus dipelihara diri kita dulu. Tidak usah kita ngomong menyatu alam semesta segala macam kalau kita tidak tahu diri kita, tidak paham dengan baik diri kita. Tidak usah kita ngomong bilang mereka apa segala macam kalau kita tidak paham namanya diri kita. Maka pastinya disia-siakan diri kita ini hidup di dunia ini. Karena apa? Selalu kita pandangan di luar aja dipahami. Gitu. Tidak mau kita pahami siapa yang ngerekam kita, siapa yang kasih lihat kita, siapa yang kasih dengar kita. Siapa yang kita kasih bisa bicara begini. Tidak mau kita itu gali itu. Banyak begitu. Siapa yang kasih pikiran, siapa kasih akal. Gitu. Makanya kejadiannya sekarang kita sendiri harus tahu apa masalahnya di dunia ini. Nah banyak begini, kita sendiri yang tahu. Jadi oke saudara, sampai sini aja. Nanti kalau ada lagi petunjuk bisa komentar, saya komentar. Mohon dimaafkan bosku, jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung. Mohon dimaafkan sebelum live dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.